Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan FH. Kembali lagi bersama saya Dwi Fitri Rahmadani Panggabean di podcast FHUB. Kawan FH, pernahkah kita bertanya ketika agama memberikan keringanan atau dengan kata lain yaitu ruksyah untuk kita melakukan sesuatu, apakah itu bisa dilegalkan atas nama kebutuhan? Belakangan ini terdapat istilah yang populer di masyarakat yang sering disebut dengan kawin mut'ah atau dengan kata lain yaitu kawin kontrak. Persoalan tersebut kembali menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Sebagian mengaitkannya dengan konsep keringanan dalam Islam, sementara yang lain menilainya sebagai praktik yang menyimpang dari nilai luhur pernikahan itu sendiri. Lalu bagaimana sebenarnya posisi kawin mut'ah dalam perspektif hukum Islam? Apakah ia benar-benar dapat menjadi bagian dari syariat, dan yang paling penting apakah ia dapat dikategorikan sebagai ruksyah di masa sekarang? Di episode kali ini kita akan membahas isu yang sangat kompleks, yaitu mengenai kawin mut'ah di Indonesia sebagai ruksyah dari perspektif hukum Islam. Namun di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini, yaitu Bapak Zulfikar Bisma SHMH. Beliau merupakan salah satu tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di bidang hukum Islam. Selamat pagi Bapak Zulfikar Bisma SHMH, apa kabarnya hari ini? Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat, baik Mbak. Alhamdulillah, berarti sudah siap ya Pak ya untuk berbagi dengan sobat setiap podcast FHUB terkait dengan pembahasan kita yang cukup menarik saat ini, yaitu tentang kawin kontrak dalam perspektif hukum Islam. Insya Allah siap Mbak. Oke, sudah siap. Bapak Zulfikar Bisma SHMH, mungkin sebagai pembuka nih Pak untuk teman-teman sobat setiap podcast FHUB memahami sebenarnya apa sih Pak kawin kontrak itu secara definisi? Apakah ada Al-Quran ataupun hadis yang menyebutkan secara jelas gitu terkait dengan kawin kontrak itu apa? Oke, baik. Kalau sepengetahuan saya ya, istilahnya ini kan namanya kan kawin kontrak ya. Jadi kalau dalam hukum perdata itu kan kontrak itu kan yang membedakan ini ya, kontrak itu kan berjangka waktu. Nah, dikatakan kawin kontrak berarti usia perkawinannya ini juga memiliki batas waktu, gitu loh. Nah, yang mana di sini adalah kalau dasar hukumnya ya, ini saya itu nangkep dari hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, jadi pada waktu sejarahnya nih ya, zaman dulu pada waktu ketika Islam itu masih melakukan ekspansi, jadi waktu zaman perang Khaybar atau apa gitu ya. Jadi Nabi Muhammad ini pada saat peperangan tersebut itu ya mungkin banyak para sahabat itu yang merasa agak berat karena jauh dari sanak keluarga, ya nyun sewu namanya manusia juga mungkin memiliki kebutuhan biologis ya. Sehingga pada waktu itu para sahabat itu bertanya kepada Rasul, kalau mereka ini bagaimana ini? Kami jauh dari keluarga, jauh dari istri dan sebagainya. Apakah kami ini boleh, mohon maaf mungkin bahasanya, mengebiri gitu loh. Nah, pada waktu itu Rasul itu berpikir kalau wah, mengebiri ini bukan menjadi sebuah solusi gitu loh. Karena posisi jika misalnya itu dilakukan sementara ini umat Islam ini lagi perang, bayangkan kalau misalnya ketika mereka ini perang dalam keadaan terluka, kalau misalnya memang benar-benar dikebiri pada waktu itu ya, gara-gara karena mereka tidak sanggup, mohon maaf istilahnya itu menahan hasrat gitu loh. Sehingga akhirnya pada waktu itu Nabi Muhammad mengatakan oke, ya dalam konteks ini diperbolehkan, tapi dalam konteks ini sebagai rukhsah atau keringanan gitu loh ya. Jadi yang dimaksudkan di sini ini diperbolehkan di sini ini tidak berarti dihalalkan mutlak seterusnya, bukan, tapi sebagai sebuah keringanan. Ya mohon maaf lah, istilahnya kalau saya analogi itu mirip kayak mahasiswa tidak bisa mengikuti kuliah terus ada surat dispen gitu loh. Kan dispen ini kan fungsinya kan keringanan gitu loh ya. Bukan berarti kemudian boleh nggak ngikut kuliah terus gitu loh. Ya. Oke, berarti Bapak dapat kita simpulkan bahwa ternyata kawin kontrak ini adalah kawin yang mana akan berakhir dalam jangka waktu tertentu. Dan ternyata dalam sejarah Islam kita tahu bahwa kawin kontrak ini pernah diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika masa peperangan. Ya. Nah, kira-kira Bapak bisa tidak menjelaskan bagaimana asal mula kawin kontrak ini akhirnya tidak diperbolehkan kembali oleh Nabi Muhammad secara permanen seperti itu? Ya karena ternyata setelah sebagaimana tadi saya cerita itu kan sempat dibolehkan gitu ya. Iya. Ternyata efeknya itu istilahnya gini ya kalau saya katakan ya.
implikasinya tuh ternyata jauh juga gitu loh. Karena bayangkan ya, seorang perempuan yang nyun sewu istilahnya itu sudah dikasih mahar dan sebagainya, walaupun bentuknya tetap bentuknya kawin kontrak, tetap harus dikasih mas kawin ya, yang mana mas kawin ini biasanya juga nggak murah gitu loh ya. Nah, setelahnya kemudian katakanlah dari perkawinan tersebut itu lahir anak, yang mana kemudian setelah masa jangka waktu perkawinannya selesai ya, istilahnya kontraknya selesai ya, lah anak-anak yang dihasilkan ini sebagai akibat daripada perkawinan ini, mereka itu tidak status hukumnya tidak jelas. Karena kenapa? Mereka tidak menjadi ahli waris. Dalam artian istilahnya begini, si anak ini tidak mendapatkan nasab bapaknya. Ya. Jadi bayangkan misalnya katakanlah para sahabat akhirnya setelah melakukan kawin mutah ini tadi, setelah perang selesai, ya kemudian ditinggal. Ya, para laki-lakinya ini kembali ke keluarga atau ke kampung halamannya masing-masing dengan meninggalkan seorang perempuan yang mengandung misalnya, hamil. Yang mana kemudian anak itu lahir, ya bayangin aja lah kalau misalnya, saya nggak tahu ya kalau pandangan zaman dulu seperti apa, tapi kalau itu misalnya terjadi di zaman sekarang, anak yang mohon maaf, nggak jelas bapaknya siapa, terus kemudian anak ini cuma mendapatkan nasab dari ibunya aja, ya, yang bagi saya juga itu sangat bertentangan dengan ya maqasid al-syariah gitu loh. Sebagaimana kalau kita pernah belajar hukum Islam dulu kan, salah satu tujuan hukum Islam ya maqasid al-syariah itu kan menjaga nasab, ya, menjaga harta, dan menjaga akal dan agama misalnya. Dari aspek misalnya menjaga harta, menjaga keturunan, ini jelas. Ini kan anaknya nggak jelas. Nasabnya ini keturunannya siapa? Dari segi harta, nah Islam itu kan juga tujuannya kan adalah menjaga harta. Nah, salah satu bentuk menjaga harta itu adalah misalnya sistem pewarisan. Nah, si anak hasil kawin mutah ini, dia kan nggak dapat nasab bapaknya, otomatis ya nggak jadi ahli waris bapaknya, gitu loh. Ya, terus kemudian dari segi akal, ya mohon maaf ya, saya ini ngambil dari aspek moral ya. Itu kan seperti kayak apa ya, mohon maaf ya. Berarti itu kan gini, nikah. Ini kalau yang saya percaya ya, nikah itu kan harusnya itu kan orang ketika menikah itu kan atas dasar keinginan, cinta, intinya ya anulah, karena tujuan mulia lah istilahnya lah. Tapi kalau ini kan nikahnya ini kan mohon maaf karena didasari nggak bisa ngempet hawa nafsu gitu loh istilahnya Mbak. Yang menurut saya ya sangat bertentangan lah dengan tujuan perkawinan pada umumnya yang bertujuan membentuk ikatan yang sakinah mawaddah warahmah gitu loh. Oke, berarti memang alasan dalam mengharamkan pernikahan kontrak itu yaitu untuk menjaga itu ya Pak, menjaga harta misal ataupun dari aspek akal yaitu nikah untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana untuk mendapatkan hal tersebut jika tidak sama-sama cinta, begitu ya Pak ya? Dari konsep kawin kontrak itu sendiri. Oke, Pak Zulfikar, tadi kita sudah sempat mention ya Bapak bahwa ternyata pada saat zaman Nabi Muhammad SAW kawin kontrak itu bisa diringankan atau bisa sebagai bentuk dispensasi gitu, keringanan. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak konsep ruqsyah itu dipandang dari perspektif hukum Islam, dan kapan kita bisa menggunakan konsep ruqsyah gitu? Dalam kondisi seperti apa? Oke, baik. Sebelumnya saya tanya, sebelum saya jawab, mohon maaf ya, saya tanya dulu ya. Mbaknya ini kan berarti kan sudah pernah lah ya dengar istilah namanya ruqsyah gitu ya. Kalau menurut Mbaknya sendiri ruqsyah itu apa Mbak? Menurut saya sendiri ruqsyah adalah keringanan atau dispensasi yang diberikan kepada seseorang yang mana orang tersebut sedang menghadapi kesulitan sehingga diperbolehkan untuk melakukan sesuatu hal yang dilarang gitu Pak. Oke, baik. Kalau menurut saya pengertiannya begini Mbak, ya nggak beda jauh. Pada dasarnya ruqsyah itu memang adalah sebuah keringanan. Keringanan, tapi di sini ini maksudnya adalah suatu kayak kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam dengan syarat dan ketentuan. Umat Islam tersebut sedang mengalami istilahnya itu apa ya? Kondisi darurat. Ya. Dan pada waktu perang tadi itu mungkin pada waktu itu bisa dimaknai sebagai kondisi darurat. Gitu loh. Sehingga itulah yang menyebabkan sehingga kawin mutah itu menjadi legal, halal untuk sementara waktu, gitu loh. Yang mana berarti, kan tadi saya mengatakan kondisi darurat ya, yang mana ketika setelah kondisi darurat itu dianggap selesai, maka status yang tadi semula legal, ya
itu menjadi kembali lagi ke hukum semulanya, Mbak, yaitu jadi haram. Semulanya halal menjadi haram gitu loh, karena kondisi darurat tadi sudah lewat. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah banyak yang mendalilkan karena dulu pernah diperbolehkan pada waktu zaman perang, ada yang beranggapan, oh berarti kawin mut'ah itu legal, berarti kawin mut'ah itu halal gitu loh. Nah, ini yang saya permasalahkan di sini nih, sehingga konsep saya itu kayak apa ya, dijadikan sebagai dasar. Kalau zaman dulu boleh, berarti maka hukumnya berarti boleh. Itu zaman sekarang gitu ya Pak ya. Nah, permasalahannya adalah di zaman sekarang beda dengan kondisi zaman dulu. Kalau tadi saya mengatakan karena kondisi darurat. Lah, sekarang gini, bagaimana kita memaknai kondisi darurat di masa sekarang itu seperti apa sih? Apakah masa sekarang ini bisa dimaknai sebagai kondisi darurat? Nah, kayak gitu loh. Ini yang kalau menurut saya ini yang perlu dikaji ulang gitu loh, ya. Jangan sampai karena hanya sekedar berpikir dulu boleh, berarti sekarang juga boleh dong. Ya sama misalnya kayak gini. Ini kalau menurut perspektif saya ya. Misalnya, pernah dengar nggak Mbak? Kalau misalnya itu, ya sebagai umat muslim kita itu kan ya wajib berpuasa gitu kan ya. Tapi kalau dalam hal-hal tertentu, adalah rukso yang mengatakan bolehlah orang jadi tidak berpuasa. Mungkin dalam keadaan sakit gitu. Sakit ya? Atau mungkin misalnya, kalau mungkin hamil atau menyusui atau apa gitu ya, pernah dengar kan ya Mbak ya? Oke. Karena atas dasar hal tersebut sehingga menyimpangi orang menjadi boleh untuk tidak berpuasa. Tapi kan bukan berarti karena dasar hal tersebut berarti saya boleh dong meskipun bulan Ramadan saya nggak puasa gitu loh. Ya kan nggak dimaknai seperti itu gitu loh. Sama halnya kayak misalnya orang musafir gitu loh, akhirnya boleh ada ketentuan yang mengatakan menjamak atau mengkodok sholat gitu loh. Bukan berarti terus kemudian karena sholat boleh dijamak berarti kalau meskipun tidak ada uzur sekalipun boleh dong sholat dijamak gitu dan sebagainya. Kan nggak bisa seperti itu. Harus dikaji berdasarkan pada kebutuhan masing-masing berarti. Gitu itu loh. Ya, mohon maaf ini saya kasih contoh lagi nggak apa-apa ya. Hampir misalnya kayak gini loh. Ada dulu yang pernah mengatakan orang itu mendapatkan keringanan boleh menjamak sholat kalau misalnya dalam perjalanan jauh musafir yang jaraknya katakanlah mungkin 80 atau sampai 100 km. Lah nyun sewu nih misalnya nih. Saya kasih analogi kalau misalnya orangnya ini jadi ojek online gitu misalnya. Yang mungkin dalam satu waktu perjalanan seharian dia mungkin bisa mencapai 80 atau sampai 100 km. Apakah dia ini termasuk dalam musafir kayak gini ini? Ya. Nah, kayak gitu dulu. Jadi tidak bisa kemudian serta-merta karena ada pendapat yang mengatakan karena musafir boleh kemudian menjamak atau mengkodok sholat. Sehingga orang-orang yang mohon maaf ini karena hanya sampai situ tok mikirnya, kemudian berpikir berarti kalau misalnya saya cuma muter-muter nggak jelas gitu, keliling-keliling aja boleh jamak sholat, terus kemudian jamak sholat kan nggak seperti itu. Gitu loh. Ya oke. Menarik sekali Bapak ketika tadi kita sempat membahas terkait dengan legalitas dari kawin kontrak itu sendiri. Nah kira-kira Bapak apakah di Indonesia kawin kontrak itu dilegalkan atau tidak Bapak? Dan apakah saat ini di Indonesia itu memiliki legalitas hukum baik dari perspektif peraturan perundang-undangan yang ada ataupun mungkin ada fatwa MUI gitu yang menyebutkan bahwa kawin kontrak ini diperbolehkan dalam kondisi tertentu gitu Bapak. Oke, baik ya. Kalau mengenai aturan tentang kawin kontrak ini ya, kalau misalnya saya salah nanti tolong dikoreksi ya. Suatu saat kalau misalnya Mbaknya meneliti terhadap menemukan ya. Kalau sepengetahuan saya ini ada, tapi hanya sebatas dalam bentuk fatwa MUI, Mbak. Ya. Jadi mohon maaf saya itu agak lupa di fatwa MUI nomor berapa, tapi pokoknya tahun 90-an atau kapan gitu ya. Itu memang ada fatwa yang jelas menerangkan. Fatwa MUI tentang nikah mut'ah. Di mana di dalam aturan tersebut itu memang jelas-jelas mengatakan bahwa pada dasarnya fatwa nikah mut'ah hukumnya adalah haram. Ya, itu jelas. Ya, gitu. Nah, kalau mengenai peraturannya sendiri di Indonesia, nyun sewu saya memang belum menemukan yang secara ansih atau secara eksplisit yang menerangkan dilarang ini bla bla bla. Salah satu contohnya adalah kawin kontrak atau apa gitu, itu saya belum pernah menemukan gitu loh. Yang malah sebenarnya gini ya Mbak ya, kawin kontrak sendiri kan sebenarnya kan bukan bahasa hukum ya, itu kan bahasa sosiologis gitu loh. Ya. Sebenarnya kan kalau secara Islam kan sebutannya kan kawin mut'ah. Cuma mungkin lebih sederhananya kalau orang-orang Indonesia secara sosiologis mengatakan kawin kontrak gitu loh. Ya. Nah, cuma kalau dari segi aturan, kalau menurut saya ya, mungkin yang paling mendekati itu lebih dekat ke tindak pidana perdagangan orang sih Mbak. Karena begini,
Kalau sepengetahuan saya, tindak pidana perdagangan orang ini adalah ada pihak yang mengambil keuntungan dengan cara mengeksploitasi seseorang. Ya. Nah, dalam prakteknya dari beberapa jurnal yang pernah saya baca, itu tidak jarang, Mbak. Praktek kawin mutah ini justru malah diinisiasi atau difasilitasi oleh kerabat korban. Jadi misalnya seorang perempuan ini dikawin mutahkan dengan seseorang yang ternyata yang memfasilitasi ini adalah anggota keluarganya sendiri, bahkan mungkin orang tuanya sendiri, gitu loh. Yang nyun sewu kayak istilahnya menyodorkan anaknya untuk ini loh, anak saya untuk silakan dikawin kontrak kayak gitu loh. Ya. Nah, kalau menurut perspektif saya ini harusnya bisa ini dikategorikan sebagai ini perbuatan yang mengeksploitasi seseorang gitu loh. Karena kenapa? Dari setelah dilakukan praktek kawin mutah ini, kan bagi pihak laki-laki kan ngasih mas kawin. Ya istilahnya ngasih harta lah, ya. Nah, ini kan dari pihak lainnya, pihak penerima mas kawin, dia kan mendapatkan keuntungan, gitu loh. Nah, di sini juga kalau menurut saya ini jadi kayak semacam permasalahan hukum juga, karena kenapa? Ada pihak yang melegalkan karena kan kemasannya kan perkawinan, tapi dari sisi pihak satunya, pihak lakinya, itu bisa jadi tujuannya mengawini, ya sebenarnya karena tujuan biologis yang secara tidak langsung, mohon maaf, ini kan kesannya kan mirip kayak prostitusi terselubung jatuhnya. Jadi kayak, mohon maaf ya, kalau prostitusi itu mungkin secara hukum itu bertentangan dengan norma, kemudian supaya tidak bertentangan dengan norma dikemas dalam bentuk perkawinan, gitu loh. Nah, tapi yang jadi masalah juga, Mbak, tidak jarang pihak perempuan mau gitu ya, Pak? Iya, ya apa namanya, mohon maaf ya, beda sama pemerkosaan ya. Kalau pemerkosaan kan karena pihak satunya itu kan tidak menghendaki, tidak mau gitu loh. Nah, ini tidak jarang juga dalam prakteknya perempuan yang dijadikan yang mau dikawin mutah, dia ini sadar dan menghendaki, gitu loh. Dia tahu konsekuensinya. Kalau misalnya nanti dikawin mutah, dia bisa potensi hamil, potensi punya anak, dan dia juga tahu anak yang nanti dihasilkan tidak memiliki nasab dengan bapaknya, tidak bisa menuntut waris dan sebagainya. Dia tahu, gitu loh. Nah, itu yang menjadi permasalahan juga dari perspektif kriminologi sama perspektif viktimologi, gitu loh ya. Karena kenapa? Kalau secara viktimologi mungkin dia itu bisa menjadi korban, tapi dari sisi secara psikologis dia menghendaki, jadi kayak dia ini kayak sadar gak sih dia ini jadi korban. Nah, kayak gitu itu loh ya. Jadi korbannya apa ya bahasanya? Korban menghendaki dirinya itu menjadi korban juga, ya. Gitu loh ya. Berarti Pak, dalam konteks kawin kontrak yang ada di Indonesia saat ini, Pak Zulfikar pernah menemukan tidak Pak bahwa kawin kontrak ini sering terjadi di masyarakat dengan kondisi yang tadi itu? Oke. Terus terang aja ya, mungkin kalau secara praktek di dunia nyata ini ya mungkin pernah ketemu, mungkin pernah. Cuma mohon maaf ya, karena ini isunya masih sangat sensitif di dunia masyarakat. Saya juga nggak berani ya tanya, jenengan ini dikawin kontrak atau enggak? Saya nggak berani kayak gitu ya. Tapi kalau di sekitar saya rasa pasti ada. Kalau apalagi kalau misalnya kemudian saya melakukan penelitian, lihat jurnal atau lihat bacaan-bacaan, banyak sekali Mbak sebetulnya Mbak, di wilayah Indonesia. Ya, misalnya yang pernah kita dengar di kawasan Jawa Barat, bahkan di Jawa Timur yang dekat dengan Kota Malang ini aja sebenarnya ada loh Mbak. Meskipun mohon maaf saya mungkin belum pernah terjun langsung ke lapangan ya, nyatanya itu di lapangan seperti apa. Oke. Berarti menurut Pak Zulfikar sendiri alasan secara sosiologis ataupun psikologis kenapa perempuan ini tuh mau gitu Pak, atau tidak enggan gitu untuk menjadi pihak yang dikawin kontrakkan gitu, itu tuh apa Pak kira-kira alasan yang paling utama gitu biasanya kenapa perempuan mau dikawin kontrakkan gitu? Banyak faktor Mbak. Yang pertama salah satunya adalah, ini kalau menurut saya ya, kemiskinan ya. Karena begini, istilahnya kayak gini ya karena kemiskinan orang-orang itu akhirnya berpikir ini gimana nih cara, tanda kutip, cara instan yang sederhana, yang gampang, saya bisa dapat uang dengan cara yang ya gimana gitu loh. Dan ini menurut saya seolah-olah akhirnya kawin mutah ini menjadi sebuah solusi gitu loh. Karena yang di pikirannya pihak satunya, dia hanya berpikir kan nanti dari ini kan saya dapat mas kawin.
gitu loh. Yang jumlahnya, mohon maaf, kalau beberapa penelitian yang saya pernah baca itu nggak sedikit loh Mbak. Bisa jadi mereka dapat puluhan juta atau apa gitu loh. Ya, gitu. Satu, karena faktor kemiskinan. Kedua, pendidikan. Ya nyambung ya, relate lah ya antara kemiskinan dengan pendidikan gitu ya. Karena rendahnya kurangnya tingkat pendidikan, ya orang-orang seperti ini itu akhirnya mereka juga tidak memahami konsekuensinya ke depan seperti apa. Kan mereka kan hanya berpikir instan dapat duit, dapat uang. Mereka mungkin tidak terlalu memikir konsekuensinya kalau nanti misalnya punya anak, pandangan masyarakat seperti apa. Ya, kalau misalnya nanti beneran punya anak misalnya, terus anak ini nanti gimana merawatnya sampai besar, gitu loh. Dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap anak ini yang notabene, mohon maaf, bapaknya tidak jelas. Gitu loh. Apalagi pada prakteknya rata-rata, mohon maaf, orang-orang yang melakukan kawin mut'ah itu mayoritas adalah maksudnya orang-orang yang sembunyi-sembunyi. Jadi istilahnya ini apa ya? Kawin mut'ah itu kayak gini loh Mbak. Banyak orang yang misalnya, orang-orang ini kebanyakan ini mungkin mereka sudah beristri, gitu loh. Tapi karena jauh, LDM lah istilahnya ya, sama pasangannya. Terus kalau saya, mohon maaf ini, kalau misalnya pakai jasa prostitusi itu dosa lah, bisa melanggar hukum lah dan sebagainya. Akhirnya mereka pakai cara ini, kawin mut'ah ini, dikemas dalam bentuk perkawinan. Dan harapannya, rata-rata ini kan orang yang melakukan kawin mut'ah ini kan secara siri ya Mbak ya, sembunyi-sembunyi nih. Padahal sebenarnya makna siri itu bukan sembunyi-sembunyi. Makna siri itu sebenarnya tidak diumumkan, tidak dicatat gitu loh. Bukan berarti disembunyikan, gitu loh. Itu yang terjadi salah kaprah di zaman sekarang ini. Nah, sembunyi-sembunyi dengan harapan supaya istri pertamanya itu nggak tahu. Karena kalau tahu, itu kan bisa menimbulkan gitu loh. Bisa dianggap zina lah, atau apalah dan sebagainya. Nah, kawin mut'ah ini juga bisa dijadikan sebagai landasan. Loh enggak, saya enggak zina, saya kan kawin. Kawinnya ya memang kawin mut'ah, kawin siri. Gitu loh. Itu yang dijadikan senjata gitu loh ya. Terus kemudian ya itu saya ngomong dari segi pendidikan. Kemudian kultur dalam artian budaya gini ya Mbak ya. Sebagaimana kita tahu, Indonesia ini kan masih budaya patriarkinya kan kuat ya Mbak ya. Dimana laki-laki itu lebih mendominasi dibanding perempuan, dan perempuan itu menjadi pihak yang termarginalkan gitu loh. Jadi istilahnya seperti ini. Bayangin perempuan, dia dikawin mut'ah sama seseorang. Dia mendapatkan mas kawin, tapi setelah dikawin mut'ah dia menjadi semakin termarginalkan karena budaya patriarki ini tadi. Yang mohon maaf, bisa jadi mungkin selama dikawin kontrak, kita ini nggak tahu nih, si pihak laki-laki ini, mohon maaf ya, ngapain aja ke si perempuan. Tidak cuma, mohon maaf ya, tidak cuma diajak berhubungan badan aja ya. Yang saya khawatirkan bisa jadi mungkin dia mendapatkan kekerasan atau apa dan sebagainya. Karena mohon maaf, dari pihak satunya sudah merasa tanda kutip, saya kan sudah bayar. Itu kan jelas-jelas nggak sesuai lah dengan hakikat perkawinan gitu loh. Ya, masa sakinah mawaddah seperti ini? Nah, kayak gitu loh. Oke, baik Bapak. Berarti tadi kita bisa menilai Bapak bahwa dari perspektif masyarakat itu sendiri sering menyamakan antara kawin kontrak dengan kawin siri. Nah, sekarang yang menjadi perbedaan Bapak mungkin yang bisa kita bagikan ke Sobat Setia Podcast FHUB saat ini itu apa yang menjadi perbedaan penting gitu, perbedaan utama, mungkin apakah berdasarkan pada jangka waktunya saja atau kawin kontrak ini ya dilakukan di atas kertas gitu, ditandatangani oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan gitu. Bila mana ini dikatakan sebagai kawin kontrak dan bila mana ini dikatakan sebagai kawin siri gitu. Agar kita paham, oh ini kawin kontrak, ini kawin siri gitu. Oke. Baik ya. Jadi gini ya sebenarnya ya. Kalau pengertiannya ya, saya ambil itu gini. Kawin siri itu sebenarnya istilah, kalau bahasa Arabnya itu sirun ya. Sirun itu kalau nggak salah itu artinya itu tidak disiarkan. Gini, tidak disiarkan beda maknanya dengan menyembunyikan. Ya, tidak disiarkan itu misalnya kayak gini. Mohon maaf ini misalnya, saya kasih analogi. Sama halnya misalnya kayak gini. Mbaknya punya Facebook? Dulu pernah punya Facebook gak? Pernah. Oke, di Facebook itu kan biasanya kan ada kan kolom yang mencantumkan nama, tanggal lahir iya, gitu ya. Betul. Nah, itu kan pilihan orang mau mencantumkan itu atau tidak. Kalau mbaknya itu tidak mencantumkan, itu kalau menurut saya pengertiannya adalah mbak itu bukan menyembunyikan,
Tapi memang ya nggak ngasih tahu aja gitu loh. Sama halnya gini loh, tradisinya kalau orang-orang sekarang itu kan kalau ada teman ulang tahun kan traktiran. Tapi ada juga mungkin teman-teman yang traktiran, tapi nggak usah rame-rame ya, nggak usah woro-woro ke teman-teman lain, nggak enak. Saya istilahnya traktiran kecil-kecilan aja. Nah sebenarnya makna siri di sini sebenarnya sudah sesuai kalau menurut saya dengan undang-undang perkawinan di Indonesia yang mengatakan kan syarat sahnya perkawinan itu kan dilakukan sesuai syariat agama dan dicatat. Jadi pengertiannya siri itu adalah perkawinan yang tidak dicatat, bukan disembunyikan. Meskipun memang pada prakteknya perkawinan yang disembunyikan ya pasti tidak dicatat. Gitu loh. Ya. Nah, kalau jadi itu yang membedakan ya. Jadi maksudnya pengertiannya siri di sini ini adalah sebenarnya perkawinan yang tidak dicatat. Tidak dicatat bukan berarti harus disembunyikan. Gitu loh. Ya. Kalau disembunyikan pasti nggak akan mungkin melakukan pencatatan. Gitu loh. Ya. Nah, bedanya adalah kalau kawin kontrak itu dilihat bukan berdasarkan dia dicatat atau tidaknya, tapi lebih kepada perkawinan ini memiliki jangka waktu. Ada loh Mbak, orang yang melakukan kawin siri tapi dia tidak berjangka waktu. Banyak orang-orang yang menikah cuma cukup secara sah secara agama saja. Tapi mereka tidak melakukan pencatatan dan mereka benar-benar sampai istilahnya ya sampai benar-benar sampai maut memisahkan gitu loh istilahnya. Ya. Nah, itu tidak bisa dikatakan sebagai kawin kontrak. Nah, itu loh bedanya antara kawin kontrak sama kawin siri. Kalau kawin siri itu lebih kepada dia dicatat atau tidak. Tapi kalau kawin kontrak atau kawin mut'ah itu lebih kepada ini perkawinannya ini berjangka waktu, temporer lah. Sementara kan perkawinan sendiri kan sifatnya kan adalah selama mungkin. Ikatan yang sangat kuat. Jadi kalau secara hukum Islam kan perkawinan itu beda kayak perjanjian pada umumnya ya, kayak perjanjian jual beli, enggak seperti itu. Karena perkawinan itu kan dianggap sebagai mitsakon holidon, Mbak. Ikatan yang sangat kuat. Baik. Mungkin dari Pak Zulfikar sendiri apakah punya pandangan gitu Pak yang bisa kita bagikan kepada sobat setiap podcast FHUB, apa sih sekiranya dampak sosial dan juga psikologis yang dialami gitu oleh pihak perempuan gitu kan sebagai pihak yang dikawin kontrakkan gitu kepada mungkin laki-laki yang tidak dia cintai gitu. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwa untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah salah satunya adalah saling cinta satu sama lain. Nah, gitu. Nah, kira-kira apa sih Pak dampak sosial dan juga psikologis yang dialami ketika menjalankan kawin kontrak ini? Oke, mungkin kalau ini apa ya statement saya lah ya kalau ditanya mengenai itu ya. Mungkin kalau pesan saya mungkin buat kepada para mahasiswi atau buat para perempuan kalau misalnya mau dikawin kontrak dan sebagainya, ya sebenarnya sederhana, jangan mau. Karena kenapa? Pasti ya. Jangan mau karena kenapa? Dari sisi perempuan itu lebih banyak kerugiannya. Dan yang kedua, kalau misalnya latar belakangnya adalah karena kepingin dapat uang dari mas kawin tersebut, kalau menurut perspektif saya, perempuan Anda itu jauh lebih bernilai daripada sekedar mas kawin yang digelontorkan untuk mengawini Anda. Anda lebih berharga daripada nilai nominal tersebut, gitu loh. Dan kalau misalnya ada laki-laki yang memang beneran serius, memang benar-benar ingin sama kita, dia nggak akan mungkin ngajak kawin kontrak, ya. Ya kalau nggak mungkin akan ngajak kawin kontrak. Karena kenapa? Kawin kontrak itu kan istilahnya kan berjangka waktu, gitu loh, ya. Ya kalau memang misalnya memang beneran cinta, beneran sayang, ya harusnya kan cinta dan sayang itu kan tidak berbatas waktu. Iya. Ya. Oke. Mungkin terakhir Bapak sebelum kita tutup sesi podcast hari ini, mungkin apakah Pak Zulfikar punya pesan penting nih yang perlu dipahami oleh masyarakat, terutama sobat setia podcast FHUB tentang pernikahan dalam Islam agar tidak menyimpang gitu Pak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti kawin kontrak tadi. Mungkin pesannya ini saya berasa kayak ngasih ceramah nikah kayak gini nih. Ya. Mungkin kalau dari perspektif saya sendiri sih begini sih, sebelum kita memutuskan untuk menikah itu kita tuh perlu memahami makna hakikat daripada perkawinan sendiri itu seperti apa. Perkawinan itu bukan hanya sekedar, mohon maaf ini kalau saya bilang, bukan hanya sekedar urusan dapur, sumur, dan kasur, ya. Tapi perkawinan itu lebih kepada bagaimana kita sebagai hamba Tuhan, ya mohon maaf saya beragama Islam ya, saya pakai pendekatan Islam. Bagaimana kita sebagai hamba Allah, kita ini menjalani kehidupan, ya, dan menganggap perkawinan ini adalah sebagai bentuk daripada ibadah.
bisa jadi mungkin menganggap ibadah saya ini kurang sempurna. Nah, maka dari itulah hadirnya pasangan adalah untuk menyempurnakan ibadah kita, gitu loh. Ya, harapan saya sih seperti itu, gitu loh. Jadi misalnya karena kita kembali lagi ya kepada diri kita sendiri, bahwasanya kita sebagai manusia itu kan kita ini sebagai makhluk yang tidak sempurna, gitu loh. Maka dari itu hadirnya pihak lain ya tidak lain dan bukan adalah untuk menyempurnakan kekurangan kita, gitu loh. Ya, jadi istilahnya kayak saya nggak sempurna, tapi dengan adanya si dia atau dengan adanya kamu, ya kalau bahasa gaulnya gitu ya, maka kamu yang membuat hidup saya menjadi sempurna, gitu loh. Hanya saja kawin kontrak ini bukan salah satu sarana untuk menyempurnakan itu, gitu loh. Justru malah yang mohon maaf ini merusak, gitu loh. Akhirnya menyebabkan apa? Rukshoh yang semula dimaknai sebagai sebuah keringanan, rukshohnya malah rusak, gitu loh. Ya, nah mungkin statement saya seperti itu aja lah ya, mungkin tidak ada pesan khusus, hanya ya lebih kepada semoga kita sebagai sivitas akademika ya kita senantiasa belajar terus, gitu loh ya, meningkatkan pendidikan dan meningkatkan ibadah dan kualitas iman kita juga, gitu loh ya, supaya harapannya ke depan kita ini benar-benar bisa menjadi makhluk Tuhan yang benar-benar berjalan di jalan Tuhan, gitu loh ya, dan tidak melanggar hukum. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Zulfikar Bisma. Pada sesi kali ini saya dapat menyimpulkan terkait dengan kawin mut'ah sebagai ruqyah dalam perspektif hukum Islam bahwa kawin kontrak pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini karena perkawinan itu harus dipandang sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, sakinah, mawaddah, warahmah, bukan hubungan yang sejak awal dibatasi oleh waktu tertentu saja. Oleh karena itu praktik kawin kontrak itu bertentangan dengan prinsip dasar perkawinan baik yang diatur dalam hukum positif di Indonesia maupun dalam pandangan mayoritas ulama, terutama dalam hukum Islam itu sendiri. Terima kasih banyak untuk sobat setia podcast FHUB yang sudah setia melihat episode kita kali ini ya Pak, dan juga terima kasih banyak saya sampaikan kepada Pak Zulfikar Bisma SHMH yang sudah selalu bersedia ya Pak. Nanti kita bisa invite lagi gitu Pak untuk membahas hal lain yang lebih menariknya. Boleh. Terima kasih, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Assalamualaikum.